Hello guys, welcome back to Official Complete Cellular. Hari ini kita kedatangan produk terbaru. Ada yang bisa tebak gak ini produk apa? Ini harganya murah tapi sudah dapat NFC. Langsung kita buka aja packnya. 1, 2, 3. This is Tecno Spark 7 NFC. Kita awal-awal impresikan dulu aja secara bagian boxnya. Untuk di bagian depan ada tulisan Spark yang besar dan ini juga tulisannya ada hologram. Dan di sini ada tulisan besar banget NFC. Ya, karena HP ini sudah mendapatkan NFC di harga 1 jutaan. Kalau bisa dibilang brand Tecno ini nyeleneh ya, dia mengikuti jejak Xiaomi yang nggak kira-kira kalau ngasih spek. Yang diawali dengan Tecno Spark 7 Pro yang ada di harga 1 jutaan tapi udah dikasih 6 GB RAM dan kemudian sekarang kembali berulah dengan harga 1,3an untuk RAM 2/32 dia udah dikasih NFC. Ya, NFC itu biasanya ada di fitur HP-HP 2 jutaan ke atas. Saya belum pernah dengar ya untuk ada fitur NFC di harga 2 jutaan ke bawah. Jadi ya keren banget sih kalau beneran udah dapat NFC. Nanti kita bakal coba. Kemudian di bagian pojok kanan atas ada IM3 ya. Dia punya kuota 72 GB. Oke, ini dalam paket pembeliannya. Di sini juga ada logo Tecno, jadi ini resmi ya. Tecno ngasih untuk paket datanya juga ya. Kemudian di bagian sini ada logo Manchester City yang menjadi official brand dari Tecno juga. Kemudian kita langsung masuk ke bagian belakang. Ini ada point sellingnya, ada beberapa ya. Yang pertama itu ada di bagian kameranya 16 megapiksel AI dual kamera. Kemudian ada baterai 5000 mAh yang udah cukup besar. Kemudian di bagian layar 6,5 inci dot not screen dan kemudian ada NFC dan yang terakhir ada Bluetooth audio share. Sekarang ke bagian bawah dia punya RAM di 2 GB dan internal storage 32 GB. Untuk varian tertingginya ini ada di 3 GB RAM dan penyimpanan di 64 GB ya. Sebelum kita unboxing, jangan lupa tekan tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi agar kalian gak ketinggalan info terupdate seputar gadget di Official Complete Cellular. Bersahabat, orisinil, dan terkini. Bersahabat, orisinil, terkini, Complete Cellular. Up to the terjamin, Complete Cellular saja. Bersahabat tokonya, orisinil kualitasnya, terkini barangnya, Complete Cellular saja. Oke, langsung kita unboxing aja. Sudah terbuka dengan rapi. Ya, di bagian dalam sudah langsung terlihat untuk smartphone-nya dan untuk point selling-nya ini sama aja seperti yang ada di box bagian belakang. Tapi sekarang kita kesampingkan dulu untuk smartphone-nya. Kita fokus ke bagian dusnya. Dan di sini sudah dikasih ya untuk paket internet dari IM3 sebesar 72 GB. Lumayan banget kalian beli HP Tecno ini udah dapet internetnya sekalian. Kemudian ini ada pembatas. Ini ada tempered glass atau pelindung layar ya. Kemudian ini ada kartu garansinya dari Tecno, manual book. Dan seperti biasa di sini dikasih soft case juga. Sepertinya bukan soft case, ini hard case karena ya seperti yang kalian dengar ini keras banget ya, hard case. Dan di bagian dalam ada batok charger. Ini untuk batok chargernya kecepatan casnya masih ada di 10 watt saja ya, normal. Dan kemudian ini ada kabel datanya yang pastinya ini masih menggunakan micro USB ya. Ya, ini masih menggunakan micro USB. Dan terakhir ini ada SIM ejector. Oke, kita kesampingkan karena kita bakal cek nanti untuk isi SIM tray-nya. Oke, itu aja paling di dalam box paket pembelian dari Tecno Spark 7. Kita akan beralih ke bagian smartphone-nya. Yap, kita langsung beralih ke bagian smartphone-nya aja. Kita kletek. Oke, kita dapat warna varian yang biru ternyata ya. Singkirin dulu ya untuk emailnya supaya kita bisa review desainnya secara maksimal. Oke, sekarang kita impresikan dulu aja secara desainnya. Ini warna birunya bener-bener ngejreng banget ya. Dan di sini ada tulisan Spark Tecno ya. Ini cakep banget ya untuk secara desainnya. Dan ada aksen juga garis-garis seperti zebra cross tapi miring gitu. Jadi ada biru gelap, biru muda, biru gelap, biru muda seperti itu. Dan teksturnya ini
Bentuknya kalau kalian lihat lebih jelas itu seperti sidik jari gitu untuk teksturnya. Oke. Dan kemudian di bagian belakang ini ada 3 lubang ya, tapi untuk kameranya hanya dual kamera doang. Untuk kamera utama ada di 16 megapiksel dan satunya itu adalah AI kamera. Yang di bagian bawah ini cuman gimmick aja ya, untuk lubangnya tulisan AI. Dan seperti biasa ini flashnya banyak banget, ada 4 buah flash. Kemudian untuk fingerprintnya, ini sensornya ada di belakang, di sini, ya masih di sini ya. Dan sekarang kita beralih ke bagian samping-sampingnya. Di samping kanan ini ada tombol up down volume, kemudian ini tombol powernya. Di bagian atas kosong aja. Di bagian samping ini ada SIM tray. Di bagian kiri atas kita langsung buka aja deh biar cepet. Oke, ini untuk SIM tray-nya dual SIM dan juga ada 1 slot untuk micro USB yang dirasa kalian kurang ya untuk penggunaan memorinya yang cuma 32 GB, bisa kalian tambahkan di SIM tray ini. Sekarang lanjut ke bagian bawah, dia ada lubang jack earphone, kemudian ini ada konektor casan, dan satu lagi ini ada mikrofon. Yang kita pertanyakan, di mana speakernya? Wow, ini nggak ada speakernya loh. Sepertinya sih kalau feeling saya ada di sini ya speakernya. Coba kita nyalain dulu deh. By the way, ini untuk yang varian warna blue dan ini yang blacknya ya. Kira-kira kalian lebih suka yang mana? Sama-sama keren sih, tapi kalau yang suka simple-simple lebih cocok kalian untuk punya yang warna hitam. Oke, kita langsung masuk ke layar utamanya aja. Oke, ini adalah tampilan utama dari layar Tecno Spark 7 NFC. Kita langsung mulai ke bagian setting dan lihat untuk spesifikasinya ya. Oke, untuk OS-nya ini udah menggunakan OS bawaan dari Tecno sendiri, yaitu namanya HiOS versi 7.5.0. Dan kemudian untuk RAM-nya ada di 2 GB, ROM-nya untuk internal storage ada di 32 GB, kemudian di kamera depan ini 8 megapiksel, dan untuk kamera belakang ada 16 megapiksel dual kamera, dan untuk CPU-nya atau chipsetnya dia menggunakan chipset dari MediaTek ya, yaitu MediaTek Helio A25. Oke, kemudian ini untuk baterainya ada di 5000 mAh. Kemudian untuk di resolusi layar ini ada di 720 x 1600 pixel yaitu HD+, dan untuk sistem operasinya menggunakan Android 11. Kemudian kita langsung coba tes aja ya untuk ke skor Antutunya. Udah kita download juga kebetulan dan sudah kita tes. Dan hasilnya untuk HP Tecno Spark 7 NFC ini yang dilengkapi dengan chipset dari MediaTek Helio A25, dia punya skor di 99.546. Oke, nggak afdol kalau misalkan kita ngomongin performa tidak tes game. Jadi kita udah download juga ya. Untuk game PUBG, kita langsung coba. Ternyata bener ya guys, saya cari-cari, kita kan udah lihat speakernya nggak ada di bagian bawah. Ternyata dari speaker dari Tecno Spark 7 NFC ini, speakernya tuh ada di sini. Kalian bisa dengar? Ya, jadi saya tempelin di kuping di sini nggak kedengar apa-apa, tapi saat saya cek di bagian sininya, nah ini ada sumber suaranya. Coba kalau kita tutup, tuh nggak ada suaranya kan? Kalau kita buka, ya ada. Unik banget ya, dia untuk speakernya hanya ditaruh di sini. Kita langsung coba start gamesnya ya. Apakah mampu digunakan untuk bermain game PUBG? Di bagian grafik itu hanya ada di settingan smooth dan juga balance. Dan itu pun masing-masing tertinggi hanya ada pilihan di medium. Kita langsung aja lihat gameplaynya seperti apa. Sebetulnya untuk grafik seperti ini sih ya tidak bagus banget ya untuk dipakai main game dibandingkan dengan PHP yang menggunakan chipset gaming seperti Helio G80-an yang udah bagus banget dipakai game. Cuman HP ini ya kalau menurut saya ya sekedar bisa aja ya ini untuk digunakan main game PUBG. Nah, ini salah satu penilaian grafik biasanya saat loncat ini nih. Jadi kalian bisa lihat mapnya itu bener-bener halus ya, rata banget. Kita cari senjata dulu. Oke, dari games PUBG ini bisa kita simpulkan bahwa untuk performa game itu tidak sebagus chipset-chipset mahal atau HP-HP mahal ya.
Tapi untuk di RAM 2GB dengan chipset dari MediaTek Helio A25 ini udah available untuk dimainkan games PUBG. Walaupun tidak punya grafik yang sangat bagus-bagus amat, tapi bener-bener lancar banget ya digunakan. Nggak ada kendala sama sekali sih dari tadi. Oke-oke aja. Nah, ini salah satu fungsi dari teknologi Little Big yang dimiliki oleh chipset MediaTek Helio A25. Jadi ketika kita main games ini, dia itu menggunakan inti yang lebih kuat untuk menopang game PUBG ini. Nah, nanti kalau kita lagi main media sosial aja, dia itu baru dirubah lagi untuk intinya, penggunaan intinya itu menggunakan yang little, yang kecil, dan tidak butuh power yang sangat besar, sehingga sangat sangat irit daya gitu. Dan ini juga untuk pengurangan baterainya saya sudah tes, dia berkurang sebesar 8% saat saya pakai bermain PUBG selama 20 menit. Oke, sekarang kita beralih ke bagian kameranya. Di kameranya itu dia punya sistem dual kamera dengan kamera utama ini 16 megapiksel dan yang satunya itu adalah AI kamera. Kemudian di bagian belakang ada 4 buah flash. Dan di bagian depan dia punya resolusi kamera untuk selfie kameranya di 8 megapiksel. Langsung aja kita ke lapangan untuk lihat hasil dari kamera dan ini hasilnya. Halo guys, ini adalah kamera depan dari Technos Spark 7. Ya, untuk resolusinya ada di 1080 pixel dan ini bagian belakang gelap banget ya karena lorong, tapi bisa disesuaikan areanya. Lumayan oke. Untuk resolusi kamera ada di 8 megapiksel AI kamera untuk kamera depan dan dia juga punya dual flash. Nanti kita akan tunjukkan di layar bagaimana ya dual flashnya. Oke, seperti ini, dalam keadaan cerah, apakah bagus? Dynamic range-nya juga sudah terlihat jelas ya, awan-awannya juga teksturnya dapat banget. Oke. Oke, ini adalah kamera depan dari Technos Spark 7. Dia punya resolusi kamera belakang di 16 megapiksel dual kamera, satunya itu AI kamera ya. Dan suaranya menurut kalian gimana? Apakah terdengar sangat jelas? Dan untuk videonya sih ada getaran-getaran kecil karena HP ini belum punya teknologi stabilization. Oke. Ini juga untuk resolusi kameranya ada di 1080 pixel. Dynamic range-nya cukup oke ya. Sekarang kita beralih ke bagian baterainya. HP ini dilengkapi dengan kapasitas baterai sebesar 5000 mAh yang pengecasannya masih normal ya, di 10 watt saja. Dan saya juga udah tes untuk hasil pengecasannya dari kapasitas baterai sebesar 15% hingga 100%. Ini membutuhkan waktu selama 3 jam 30 menit. Ya, normal sih untuk pengisian selama itu. Oke, yang terakhir yang paling penting nggak boleh sampai ketinggalan. Kalau HP ini di harga 1 jutaan udah punya fitur NFC yang biasanya ada di harga HP 2 jutaan. Ini menarik sekali. Dan udah saya siapkan untuk kartunya untuk cek e-money. Caranya gimana? Tempelkan aja ke bagian atas ini. Nah, dia akan keluar saldo e-money-nya ada 86.000 ya. Jadi untuk aplikasinya di sini saya downloadnya namanya Cek Saldo. Jadi untuk cek saldo menggunakan NFC juga nggak perlu kalian buka dulu aplikasinya, kalian tinggal tempel di sini, nanti akan kedeteksi ya untuk saldo e-money-nya. Jadi fungsinya untuk NFC ini selain kalian bisa cek saldo, tapi kalian juga bisa top up e-money, jadi nggak perlu kalian repot-repot ke ATM, tinggal tap-tap aja di sini. Oke. Yang nggak boleh ketinggalan juga HP ini ya, Spark 7 NFC, dia punya fitur andalan, yaitu Bluetooth audio sharing. Jadi HP ini tuh kan bisa menggunakan earphone Bluetooth, dan itu tuh bisa kita koneksikan sampai maksimal di 3 device. Jadi misalkan ada speaker 1,
speaker 2 atau yang satunya mau TWS juga bisa. Kecuali kalau kalian itu menggunakan WiFi, dia itu hanya bisa maksimal di 2 device aja. Misalkan ada 2 speaker Bluetooth, nah kalian bisa koneksikan ke 2 speaker tersebut. Jadi audio sharing ya, Bluetooth audio sharing. Jadi berbagi kebahagiaan dalam bermusik. Kesimpulannya kalau HP ini itu cocok banget untuk kalian yang punya mobilitas tinggi ya, karena udah dilengkapi dengan fitur NFC yang sangat futuristik, yang serba cashless gitu ya, kemana-mana bawa kartu, apalagi kalau kalian lagi masuk tol. Jadi kalian bisa cek aja untuk saldo e-money atau top up e-money, nggak perlu repot-repot ke ATM. Dan dia juga punya prosesor yang multifunction banget ya, bisa dipakai untuk main games atau untuk sosial media juga oke, karena dia dilengkapi dengan chipset MediaTek Helio A25 yang punya teknologi Little Big. Dan bisa dibilang HP ini itu HP termurah yang punya fitur NFC di kelasnya. Nanti kita akan cari ya, apakah ada HP lain yang punya NFC di harga under 1,5 jutaan. Ini menarik sekali. Oke, paling cukup sekian untuk video kali ini. Semoga video ini bermanfaat banget buat kalian yang lagi nyari-nyari HP murah, dan ini juga worth it banget untuk kalian miliki. Saya Fikri, mohon pamit. See you all next time and goodbye.